Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali di dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Perkataan Sia-sia Membocorkan Hayat. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Amsal, pasal 13 ayat 3. Demikian bunyinya, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir, akan ditimpa kebinasaan. Seorang yang menuntut Tuhan, damba kepada Tuhan, bahkan rela memikul salib, seharusnya orang yang sedemikian penuh dengan hayat. Tetapi sungguh aneh, ada kalanya di atas diri orang itu sama sekali tidak terjamah adanya hayat. Malahan sebaliknya, di atas diri orang itu ditemukan maut. Bahkan orang yang sedemikian terlihat tidak begitu berguna di tangan Tuhan. Mengapa bisa demikian? Sebab hayat yang diperolehnya telah bocor karena ulahnya sendiri. Orang yang sedemikian digambarkan seperti sebuah wadah yang berisi air. Namun wadah ini berlubang. Sekecil apapun lubangnya, air yang ada di dalamnya pasti akan bocor keluar dan akhirnya habis. Ada sesuatu hal yang telah membocorkan hayat yang telah diperolehnya. Amsal pasal 13 ayat 3 mengatakan, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir, akan ditimpa kebinasaan. Perkataan ini memperlihatkan kepada kita bahwa seorang yang menuntut Tuhan, yang mempunyai hayat Tuhan, dan yang dengan hayat ini akan menyuplai gereja, ia harus berhati-hati terhadap perkataannya. Kalau tidak, hayatnya akan bocor. Selain dosa, tidak ada sesuatu yang lebih hebat membocorkan hayat daripada perkataan sia-sia. Matius pasal 12 ayat 36, di sana Tuhan Yesus berkata, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Setiap kata dalam ayat ini bukanlah kata-kata yang kotor, bukanlah kata-kata fitnahan ataupun kata-kata jahat, melainkan kata-kata yang sia-sia. Perkataan yang sia-sia adalah kata-kata yang berkelebihan, yang mestinya tidak perlu diucapkan. Kata-kata yang tidak ada sangkut pautnya, kata-kata yang menimbulkan salah benar. Amsal pasal 15 ayat 4 mengatakan demikian, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Karena lidah kita yang tidak lembut, yang tergesa-gesa atau ceroboh untuk berkata-kata, karena lidah kita yang banyak bicara, maka timbullah banyak perkataan yang sia-sia. Bukan saja mengucapkan kata-kata fitnah atau kata-kata kotor adalah perkara yang serius. Mengucapkan perkataan sia-sia juga adalah perkataan yang serius. Sekali terucapkan keluar, tidak mungkin bisa terhapus bersih. Barang-barang yang kita curi dari orang lain bisa kita kembalikan. Tetapi perkataan sia-sia tidak mungkin bisa kita tarik kembali. Dosa ini akan terbentang di hadapan Allah dan harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena itu Tuhan Yesus berkata, menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Perkataan sia-sia merupakan satu lubang besar yang membocorkan hayat. Ada dua hal yang perlu diperhatikan untuk mengatasi kebocoran hayat. Pertama, kita membereskan sumber kebocoran yang adalah hati kita. Kedua, kita menyumbat lubang yang bocor yang adalah mulut kita. Tuhan berkata, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Maka yang pertama-tama, marilah kita membereskan hati kita. Hati yang bagaimana, maka mulutnya akan mengucapkan yang bagaimana. Hati mengandung apa, mulut cepat atau lambat akan mengucapkan satu atau dua patah kata. Kalau tidak kita ucapkan di sini, maka kita akan ucapkan di sana. Hal yang meluap di hati akan keluar dari mulut. Kalau hati kita tidak benar,
maka mulut kita pun selamanya tidak bisa dibereskan. Kita juga perlu mohon kepada Tuhan agar kita terlepas dari hati yang ingin tahu, hati yang bagaikan tong sampah, apa saja ingin dimasukkan ke dalamnya, terlepas dari rasa ingin dan senang mendengar suatu berita yang istimewa, bahkan cerita tentang perkara yang jelek sekalipun, sehingga hal-hal yang sia-sia tidak tersimpan di dalam hati kita. Selanjutnya kita menjaga mulut kita untuk menyumbat lubang itu dengan tidak tergesa-gesa atau ceroboh berkata-kata ataupun banyak bicara. Selain itu, kita juga harus membantu orang lain menyumbat lubang yang bocor dengan tidak memberi kesempatan kepadanya untuk berkata sia-sia kepada kita, melalui mengajaknya berdoa atau saling menghafalkan ayat Alkitab, ataupun kita boleh dengan tegas berkata kepadanya, "Saudara, Anda harus belajar mengucapkan perkataan yang membangun. Janganlah mengucapkan perkataan yang sia-sia." Kita mohon Tuhan menyelamatkan kita terlepas dari perkataan sia-sia yang membocorkan hayat. Kalau dalam perkataan bisa terjaga, tidak akan ada kebocoran hayat. Semoga kita diselamatkan dari perkataan yang sia-sia yang membocorkan hayat. Mari ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, selamatkanlah aku Tuhan dari perkataan sia-sia. Bereskanlah hatiku dari hal-hal yang sia-sia yang ingin aku ucapkan. Bereskanlah keinginan hatiku Tuhan, yang selalu ingin tahu akan hal-hal yang tidak berguna. Tuhan Yesus, aku persembahkan mulutku kepadamu, agar dengan kasih karunia-Mu, aku menjaga mulutku dari perkataan yang tidak perlu aku ucapkan, dari perkataan yang terlalu berkelebihan, dari perkataan yang tergesa-gesa dan ceroboh. Puji syukur padamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati. Kasih karunia-Nya menyertai kita. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554-7F yang berpusat di Jakarta dan di nomor PIN 27EB5F7D yang berpusat di Surabaya. Semua respon beserta pertanyaan juga bisa dikirimkan langsung melalui Facebook kami di Arus Hayat Voice atau melalui email di arushayatvoice@gmail.com. Tuhan Yesus memberkati kita semua.